Dan sekarang tidak terbayang bagi saya bahwa saya seorang lahir dari seorang kaum pekerja juga. Kebetulan bapak saya dulu bekerja di PT Semen Padang, dan saya melihat bahwa seorang anak pekerja jangan sampai membiarkan pekerja-pekerja itu terzolimin oleh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Mungkin tidak terlintas di pemikiran saya bahwa kejadian sekarang ini mungkin di mimpi pun juga belum pernah ketemu ya bagi saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Nama saya Jofrijal. Kebetulan saya datang di sini dari Sumatera Barat. Saya dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1972, dan bahkan saya mulai dari umur 5 tahun sebelum masuk sekolah SD, saya ini adalah seorang petani. Bapak saya kerja di Semen Padang, tapi dengan tekad saya, mungkin dari kemauan saya pribadi, memang saya sudah mulai memegang cangkul dari umur 5 tahun, bahkan sampai saya lulus di sekolah menengah tingkat atas, saya masih seorang petani. Setelah menjadi seorang petani, dulu pernah saya mengikuti namanya keinginan atau cita-cita, itu tadinya memang ingin menjadi seorang militer, tetapi kehendak Allah mungkin lain. Saya dari tujuh bersaudara, saya anak pertama. Alhamdulillah Allah memberikan jalan saya berbeda dengan cita-cita saya. Orang tua memang sangat tidak mendukung, mungkin boleh dikatakan beliau mendengar saya masuk ABRI, ya beliau mungkin doanya beda dengan yang keinginan saya. Saya hidup dari SMP sudah kerja, pernah di bengkel juga, bahkan saya pernah siang dan malam ikut mobil truk-truk yang ada di Teluk Bayur. Sampai saya di STM, saya juga pernah menjadi, boleh dikatakan kehidupan yang sangat keras di Teluk Bayur, itu pernah saya ikutin. Saya pernah menjadi koordinator di truk-truk yang ada di Teluk Bayur, hingga sekarang mereka masih, alhamdulillah masih ingat kalau saya pulang kampung. Dan saya di STM 1 Padang pernah menjadi, boleh dikatakan agak sedikit nakal. Saya pernah menjadi seorang ketua keamanan di STM 1 Padang, dan selulus STM saya pernah diterima di UNAN, tetapi
karena keinginan tidak ingin kuliah pada saat itu, saya coba masuk di training ke luar negeri. Alhamdulillah saya lulus. Begitu saya dapat lulus training, pada saat itu namanya Kensuse, saya berangkat ke Jepang. Di sana saya dapat ilmu pengalaman di perusahaan Yanmar. Setelah itu saya pulang, saya diterima tes di Panasonic. Saya dapat langsung bekerja di Panasonic. Pengalaman itu lah yang memulai saya ikut di Serikat Pekerja. Dalam perjalanan ini mungkin saya sedikit cerita kepada teman-teman semua bahwa hidup kita ini memang sudah suratan dan kita tidak bisa lari dari garis hidup. Bagaimanapun caranya kita berjuang, bagaimanapun caranya kita semangat, tapi tidak dengan keikhlasan, saya rasa tidak akan bisa berhasil. Oleh sebab itu, saya mencoba melihat, belajar bagaimana caranya kita berjuang bersama-sama, memperjuangkan orang. Tentu ada jalan yang harus kita tempuh. Jalan-jalan tersebut tidak bisa kita dapatkan sendiri. Kita harus belajar dari senior, dan kita harus belajar dari buku-buku juga. Bahkan kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kaum buruh, itu bisa menjadi ilmu buat kita semua. Walaupun saya pernah di penjara, pernah berjuang untuk kaum pekerja, pernah dizolimin oleh pengusaha, tapi dalam perjuangan tersebut, dalam penjara pun saya bisa mengembangkan apa yang ada ilmu di SPMI. Bahkan saya pernah menjadi leader juga dalam tahanan. Segitu lama perjalanan, saya ternyata berlabuhnya ke SPMI. Sebagai aktivis buruh, saya merasa senang berada di dalam tubuh SPMI, yang mana di sini banyak ilmu pengalaman yang sudah saya dapat. Dan sekarang tidak terbayang bagi saya bahwa saya seorang lahir dari seorang kaum pekerja juga. Kebetulan bapak saya dulu bekerja di PT Semen Padang, dan saya melihat bahwa seorang anak pekerja jangan sampai membiarkan ke depan bagaimana caranya pekerja-pekerja itu terzolimin oleh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Mungkin tidak terlintas di pikiran saya bahwa kejadian sekarang ini mungkin di mimpi pun juga belum pernah ketemu ya bagi saya. Kenapa? Seorang pekerja yang betul-betul pernah terzolimin, sekarang alhamdulillah saya dengan bangga bisa mencorengkan nama saya di catatan negara. Alhamdulillah dipercaya menjadi caleg, bahkan saya sekarang ini dapat nomor urut 1 di Sumatera Barat. Jadi saya jangankan untuk membayangkan, mimpi pun saya belum pernah. Tapi dengan adanya perjuangan dengan ikhlas, dan saya atas nama caleg dari FSPMI, atas nama caleg dari Partai Buruh, atas nama caleg atas kemauan pribadi sendiri, insya Allah untuk perjuangan ini saya akan melakukan semaksimal mungkin bagaimana kita bisa Partai Buruh ini benar-benar menjadi jalan buat perjuangan bagi kaum pekerja di Indonesia. Misi saya ke depan tidak muluk-muluk kawan-kawan semua atau masyarakat Indonesia. Saya hanya bermisi bagaimana caranya kaum buruh bisa sejahtera sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jangan kita sekarang ini harus ada gaduh. Pemerintah membicarakan kesejahteraan, tapi kaum buruh sendiri belum sejahtera. Kami tidak mengharapkan harapan janji-janji apapun, tapi kami hanya meminta, memohon supaya ada perubahan. Karena bagaimanapun juga ke depan kita ini harus betul-betul memperjuangkan para kaum buruh, kaum miskin, nelayan, petani, semua yang termasuk ke dalam ekonomi kelas menengah ke bawah. Insya Allah saya akan laksanakan tugas ini dengan baik dan akan tetap semangat. Bagaimanapun beratnya perjuangan, memang kita harus dimulai dari diri kita sendiri.
Jadi pengalaman-pengalaman pekerjaan yang pernah saya alami itu yang sangat terkesan bagi saya pengalaman bekerja yaitu di Jepang. Pengalaman yang pertama yaitu kedisiplinan orang Jepang yang saya sampai ikut-ikut disiplin pada saat itu. Sampai saya bekerja di Indonesia pun juga itu saya juga bisa aplikasikan di Indonesia. Baik itu jam kerja, baik itu sistem kehidupan, apalagi dari yang harus saya cerita di sini, orang Jepang itu paling sangat disiplin, baik itu pembuangan sampah, baik itu jam kerja mereka, baik itu secara manusia, hubungan antara manusia itu mereka sangat sopan santun sekali. Dan pengalaman yang paling terkesan ya ini, bahwa Jepang itu ada pekerja keras. Makanya saya alhamdulillah sampai jam ini jadi pekerja keras. Jadi pagi itu saya sudah mulai dapat ilmu di sana itu, ya sekarang alhamdulillah bisa saya terapkan di Indonesia. Jadi tidak pernah ada waktu itu tidak pernah terbuang. Kalau masih ada hari setelah hari Minggu sebelum hari Senin, mungkin saya insya Allah masih bisa kerja. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.